Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang rumbai atau alang-alang abadi. Simak videonya untuk menambah wawasan. Carex fascicularis adalah spesies tumbuhan seperti rumput yang tergolong ke dalam famili Ciperaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Poales. Spesies Carex fascicularis sendiri merupakan bagian dari genus Carex. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Bot. Tanaman yang berasal dari Australia Barat ini biasanya tumbuh hingga ketinggian 0,6 hingga 1,5 meter. Carex adalah genus luas lebih dari 2000 spesies tanaman mirip rumput dalam keluarga Ciperaceae. Umumnya dikenal sebagai Setges atau sek dalam buku-buku lama. Anggota lain dari famili Ciperaceae juga disebut Setges. Namun genus Carex dapat disebut Setges sejati dan merupakan genus yang paling kaya spesies dalam famili ini. Studi tentang Carex dikenal sebagai karikologi. Semua spesies Carex bersifat abadi, meskipun beberapa spesies seperti C. baby dan C. viridula dapat berbuah pada tahun pertama pertumbuhannya dan mungkin tidak bertahan lebih lama. Mereka biasanya memiliki rimpang, stolon atau batang bawah pendek, tetapi beberapa spesies tumbuh dalam jumbai. KS pitos batang tangkai bunga tidak bercabang dan biasanya tegak. Hal ini biasanya jelas segitiga di bagian daun. Carex terdiri dari bilah yang memanjang dari tangkai dan pelepah yang menutupi bagian dari tangkai. Bilahnya biasanya panjang dan rata, tetapi dapat dilipat, digulung, disalurkan atau tidak ada. Daunnya memiliki urat paralel dan pelepah yang berbeda, di mana bilah bertemu dengan batang. Ada struktur yang disebut ligule, warna mungkin hijau, merah atau coklat dan berkisar dari halus dan seperti rambut, kadang-kadang dengan ujung melengkung hingga cukup lebar dengan pelepah yang mencolok dan terkadang tepi tajam. Bunga Carex berukuran kecil dan digabungkan menjadi paku yang dengan sendirinya digabungkan menjadi perbungaan yang lebih besar. Lonjakan biasanya banyak bunga, tetapi dapat menampung sedikitnya satu di beberapa spesies. Hampir semua spesies Carex berumah satu. Setiap bunga baik jantan, staminate atau betina, pistilet. Beberapa spesies Dioecious Setges menunjukkan beragam pengaturan bunga jantan dan betina. Kadang-kadang, paku bawah keseluruhan berbentuk putik dan paku atas bertangkai, dengan satu atau lebih paku di antaranya memiliki bunga putik di dekat pangkal dan bunga bertangkai di dekat ujung. Pada spesies lain, semua paku serupa. Dalam hal ini, mereka mungkin memiliki bunga jantan di atas dan bunga betina di bawah. Androgynous atau bunga betina di atas dan bunga betina di bawah. Gynecandrous. Pada spesies yang relatif sedikit, usunan bunganya tidak beraturan. Struktur yang menentukan dari genus Carex adalah berak berbentuk botol yang mengelilingi setiap bunga betina. Struktur ini disebut periginium atau utricle. Profil yang mengatur. Hal ini biasanya diperpanjang menjadi mimbar atau paruh yang sering dibagi di ujung. Bifid menjadi dua gigi. Bentuk, venasi, dan vestiger rambut. Periginium adalah struktur penting untuk membedakan spesies Carex. Buah Carex adalah acene atau kacang kering berbiji tunggal yang tumbuh di dalam periginium. Fitur periginium membantu dalam penyebaran buah. Spesies Carex ditemukan di sebagian besar dunia, meskipun dengan sedikit spesies di dataran rendah tropis, dan relatif sedikit di Afrika Sub-Sahara. Sebagian besar, tetapi tidak semua, sedimen ditemukan di lahan basah seperti rawa, rawa berkapur, rawa dan lahan gambut lainnya, kolam dan tepi sungai, zona tepi sungai, dan bahkan parit.
Mereka adalah salah satu kelompok tumbuhan yang dominan di tundra Arktik dan Alpine, dan di habitat lahan basah dengan kedalaman udara hingga 50 cm 20 ing. Genus Carex didirikan oleh Carl Linnaeus dalam buku Species Plantarum pada tahun 1753 dan merupakan salah satu genera tumbuhan berbunga terbesar. Perkiraan jumlah dinamis spesies bervariasi dari sekitar 1.100 hingga hampir 2.000. Carex menampilkan evolusi kromosom paling dari semua tanaman yang berbunga. Jumlah kromosom berkisar dari N sama dengan 6 hingga N sama dengan 66, dan lebih dari 100 spesies yang diketahui menunjukkan variasi jumlah kromosom dalam spesies dengan perbedaan hingga 10 kromosom antar populasi. Carex telah dibagi menjadi subgenera dalam beberapa cara. Yang paling berpengaruh adalah klasifikasi George Ockenthal menggunakan 4 subgenera: Carex, Vignea, Indocarex, dan Primocarex, terutama berdasarkan susunan bunga jantan dan betina. Ada banyak manfaat tentang status keempat kelompok ini, dengan beberapa pemindahan antar kelompok dan beberapa penulis, seperti Kenneth Ken Mackenzie, menghindari subgenera sama sekali dan membagi genus secara langsung menjadi beberapa bagian. Genus sekarang dibagi menjadi sekitar 4 subgenera. Beberapa di antaranya mungkin tidak monofiletik. Beberapa buah fosil dari 2 spesies Carex telah dideskripsikan dari strata Miocen tengah di daerah Vasterholt dekat Silkeborg ke Jutlandia Tengah, Denmark. Spesies dan kultivar Carex populer di hortikultura, terutama di tempat teduh. Spesies asli digunakan dalam proyek restorasi habitat alam liar, lanskap alami, dan dalam lanskap berkelanjutan sebagai pengganti rumput toleran kekeringan untuk halaman rumput dan padang rumput taman. Beberapa membutuhkan kondisi lembab atau basah, yang lain relatif toleran terhadap kekeringan. Perbanyakan adalah dengan biji atau pembagian di musim semi. Campuran spesimen kering dari beberapa spesies Carex, termasuk Carex vesicaria, memiliki sejarah yang digunakan sebagai isolasi termal pada alas kaki, seperti nutuka yang digunakan oleh orang Sami. Sandgrass adalah salah satu nama untuk campuran tersebut. Selamanya ekspedisi manusia pertama ke Kutub Selatan pada tahun 1911, campuran seperti itu digunakan di Skaller ketika camp telah ditetapkan setelah setiap rangkaian perjalanan selesai. Karsten Borg-Greving dari British Antarctic Expedition tahun 1898 sampai tahun 1900 melaporkan, "Saya menemukan metode laps yang tidak pernah menggunakan kaus kaki di sepatu botfin." Mereka menjawab dengan baik. Kaus kaki tidak pernah digunakan di Finnmarken di musim dingin, tetapi rumput sene, yang tentu saja memiliki metode khusus untuk mengaturnya di Komager, sepatu botfin. Jika kaki Anda basah saat memakai rumput di Komager, Anda akan lebih hangat dari sebelumnya, seperti rumput segar, dengan kelembaban dan panas kaki Anda, dengan cara memulai atau menghasilkan panasnya sendiri dengan pembakaran spontan. Hal yang hebat adalah mengatur rumput dengan benar di sepatu bot, dan meskipun kami semua mencoba meniru Finlandia dalam keterampilan mereka dalam pekerjaan ini, tidak ada dari kami yang merasa hangat saat mereka membantu kami. Blackfoot menempatkan Carex di mokasin untuk melindungi kaki selama musim dingin. Cherokee menggunakan infus daun untuk memeriksa usus. Ohlon menggunakan akar dari banyak spesies untuk keranjang. Astaga menggunakan akarnya sebagai obat. Jemes menganggap tanaman itu suci dan menggunakannya di kifai. Orang Klamath menganyam daunnya menjadi tikar, menggunakan sari empulurnya sebagai minuman. Memakai
menggunakan batang segarnya untuk makanan dan menggunakan umbi batangnya untuk makanan. Penduduk asli Mendocino County, California menggunakan batang bawah untuk membuat keranjang dan tali. Penduduk asli Montana juga menganyam daunnya menjadi tikar dan menggunakan batang mudanya sebagai makanan. Suku Navajo di Kayenta, Arizona menggiling bijinya menjadi bubur dan memakannya. Oregon Paiute untuk membuat sendok, Pomo menggunakan akarnya untuk membuat keranjang dan menggunakannya untuk membuat perangkap ikan. Mereka juga menggunakannya untuk membuat obor. Pantai Salis gunakan daunnya untuk membuat keranjang dan benang. Songhis makan daun untuk menginduksi aborsi. Anelaka Pamuks menggunakan daunnya sebagai sikat untuk membersihkan barang-barang dan menggunakan daunnya sebagai makanan ternak untuk ternak mereka. Orang Wailaki menenun akar dan daunnya ke dalam keranjang dan menggunakan daunnya untuk menganyam tikar. Suku Yuki menggunakan akar besar untuk membuat keranjang. Demikianlah pembahasan tentang rumbai atau alang-alang abadi. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.